Halo murid-murid Ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini Ibu akan melanjutkan materi Bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk siswa kelas 8 SMP. Dan kali ini merupakan chapter 7 part 3 Zookeeper Daily Routine, yang artinya rutinitas sehari-hari yang dilakukan oleh zookeeper atau penjaga kebun binatang. Dan selain itu kita juga akan membahas apa? Pada buku When English Rings a Bell, ini dia, Simple Present Tense, yang mana kita akan juga membahas time signal, dan ini terdapat pada buku halaman 91 sampai 93. So, murid Ibu yang terpelajar, are you ready to study? Let's get started! Alright, murid Ibu, silakan buka buku halaman 91. Kita baca ya. Observing and asking question. Mengamati dan bertanya. We will tell what the zookeepers do as the routines. Kita akan menceritakan apa yang penjaga kebun binatang lakukan sebagai rutinitas mereka. Nah, ini harusnya digabung ya tulisannya. Oke. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen and repeat after the teacher, sentence by sentence. Kita akan mendengarkan dan mengulangi setelah guru kita, kalimat demi kalimat. Second, kedua, in the group, we will learn to tell, not read, the zookeeper's routines job. Nah, dengan kelompok, kita akan belajar menyebutkan, tapi tidak membaca rutinitas atau pekerjaan yang dilakukan oleh penjaga kebun binatang. Jadi nanti ingat ya, tidak membaca, Ibu tandai di sini. Finally, terakhir, we will do it in front of the class. Kita akan melakukan atau mensimulasikannya di depan kelas. Nah, karena pandemi berarti kamu bisa simulasikannya di depan kamera handphone ya. Okay, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita bisa menyebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. Oke, sekarang kita masuk. Mana dia? Here we go. Nah, yang pertama dulu ya, kita baca. Ini gambar ada si zookeepers. Zookeepernya laki-laki. Kalau yang di sebelah ini zookeepernya perempuan. Oke, kita baca. Karena dia laki-laki, maka kata ganti untuk laki-laki adalah he. Ingat, kata ganti laki-laki he. Atau pronounnya. Subjek pronoun ya. Sedangkan kata ganti untuk perempuan kita gunakan she. Pronounnya she. Alright, kita baca. He feeds the animals every day. Dia memberi makanan atau ya feed ini artinya memberi makan ya. Binatang-binatang setiap hari. Every day artinya setiap hari. Ibu tandai, Ibu garis bawahi ya. Nah, ada kata feeds di sini. Ibu hapus dulu yang ini. Kenapa feeds-nya menggunakan S? Karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal, he. Nah, kalau begitu, seandainya subjeknya lebih dari satu atau anggap yang di sini zookeepernya lebih dari satu, maka kita tidak menggunakan S. Itulah yang disebut dengan simple present tense atau kalimat simple present tense. Nah, sekarang Ibu beri contoh supaya nampak perbedaan mana yang pakai S dan mana yang tidak pakai S. Oke, dengan kalimat yang sama. Alright. Misalnya nama orangnya Ali. Ali Ann. Yang perempuan ini kita kasih namanya Susi. Susi, anggap si Susi juga lagi berdiri. Feed the animals every day.
Oke. Nah, perhatikan kata kerjanya tidak menggunakan S lagi karena orangnya ada dua. Nah, begitu. Bagaimana dengan kata ganti orang yang dua ini? Kalau ini kan dia laki-laki, he. Oke, sekarang kita ganti nama orang menjadi pronounnya. Ali dan Susi karena dua orang menjadi they. They feed the animals every day. Oke, kita pakai F ya. Kita tarik sini supaya nampak perbedaannya. Oke, here we go. Oh my god. Oke, Ali and Susie feed the animals every day. Cara bacanya bukan they tapi the karena ini diawali oleh voice A. They feed the animals every day. Nah, mana penanda bahwa ini adalah simple present tense? Ibu garis bawahi juga every day. Every day itulah yang disebut dengan, tadi Ibu jelaskan di awal video, time signal untuk simple present tense. Nah, jadi kalau murid Ibu ketemu penanda waktu seperti ini, maka tentunya kalimatnya harus dalam bentuk simple present tense. Nah, seperti apa itu simple present tense? Nanti kita bahas, kita contoh kedua dulu ya. Oke. She prepares, ada S. She prepares foods and drinks for the animals every morning. Dia, perempuan, mempersiapkan makanan-makanan dan minuman untuk binatang-binatang setiap pagi. Nah, coba lihat ini, Ibu. Stabilo, every morning. Itu juga time signalnya ya. Nah, ini juga kalimat simple present. Oke, supaya nampak perbedaannya. Oke, kalau yang tadi ini si Ali, feed ya. Perbedaan feed dengan tidak pakai S dengan S. Nah, sekarang prepares. Oke. Wait a minute. Nah, kenapa pakai S prepare? Kata kerjanya adalah prepare. Karena subjeknya she. Maka kata kerjanya harus bertambah S. Jadi, kalau seandainya subjeknya lebih dari satu orang, misalnya, atau misalnya seperti ini. Wati and Nina, misalnya ada dua orang ya, nama orang huruf besar ya. Prepare food and drink. Oke. For the animal every morning. Nah, bla bla blanya di atas sama ya. Nah, di bawah ini kata kerjanya tidak menggunakan S karena subjeknya lebih dari satu orang. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oke? Paham tidak mana yang simple present itu? Nah, penanda simple present satu lagi adalah ada every morning. Jadi, every day, every morning, every night. Yang penting ada every-nya di depan dan ada baru keterangannya di belakang. Itu penanda atau time signal dari simple present tense. Ibu kasihlah contoh di sini. Every day, every night, every morning. Oke, ini salah lagi ya. Night-nya juga salah. Oke, sorry. Penanda simple present. Ibu hitamkan. Oke, paham? Nah, jadi simple present itu intinya apa? Supaya jelas di sini, subjek diikuti oleh kata kerja. Kata kerjanya ada yang bentuk pertama, ada yang penambahan ES, ada yang penambahan S, dan baru diikuti oleh objek atau keterangan waktu, adverb of time misalnya. Nah, yang verb 1 IS dan IS itu dari mana cara kita menentukannya? Jika subjeknya she, he, it, atau tunggal. Maksudnya subjeknya tunggal, satu orang.
atau Ibu sebut dengan singular. Misalnya apa? Nama orang aja, Andi. Maka, harus diikuti oleh kata kerja pertama atau tidak boleh ditambah embel-embel apapun. Itu yang harus diingat. Baru diikuti oleh ini. Ingat ya. Nah, mana contohnya tadi? He feed. Oh my god, ini salah Ibu ya. Verb S dan ES. Aduh, jadi salah gini deh. Oke, maaf ya, kita fokus ke ini dulu. Nah, baru ditambah verb S dan ES. Coba lihat subjeknya tadi. Nih. Oke, nah contohnya apa? He feeds. Lihat kursor Ibu di bawah. He feeds. Nah, kata kerjanya pakai S kan? Oke, he feeds. Nah, ini yang maksudnya verb tambah S. Oke, he feeds the animals every day. Oke, ini tidak dihitamkan. Nah, gitu. Paham? Nah, kapan dia pakai IS, Bu? Nah, ini ada lagi aturannya. Kata kerja yang bertambah S dan IS juga ada aturannya. Ibu kasih sedikit penjelasan. Nanti lebih detailnya ada di video Ibu ya. Di video Ibu sebelumnya coba cari bagaimana cara penambahan S dan IS untuk kata kerja. Begini caranya. Jika kata kerjanya berakhiran O, verb berakhiran O, verb ending ya. O, X, CH, SH, Z, ya, maka kata kerjanya itu harus bertambah IS. Nah, contohnya apa? Go menjadi goes. Apalagi yang X. Box menjadi boxes. CH, watch menjadi watches. SH, wash menjadi washes. Nah, ini ada T-nya tinggal ya. Oke, kemudian Z, buzz menjadi buzz. This. Nah, ingat gitu. Itulah aturannya. Do menjadi apa? Do menjadi, ayo ingat O, menjadi does. Oke, gimana menurut Ibu? Paham kan bagaimana cara penambahan ini verb ya? Verb ending O, X, CH, SH, Z. Nah, selain dari itu, penambahan IS dan S, penambahan S juga ada aturannya. Ada yang berubah nanti, Y berubah menjadi, Y, ada yang Y-nya ya, Y berubah menjadi I tambah IS. Contohnya apa? Study, Y berubah menjadi I ditambah ES, studies. Nah, ini pengecualian nih untuk studies, untuk Y ya, karena Y ini harus diubah dulu jadi I baru tambah ES. Oke, penjelasan lebih lanjut bisa dilihat video Ibu yang lain ya. Nah, sekarang bagaimana dengan penambahan verb pertama? Nah, kita kembali ke sini, kita mundurkan. Jika subjeknya you, I, we, they, atau jamak disebut juga dengan bahasa Inggrisnya plural, misalnya nama orangnya ada dua, Andi and Wati. Nah, maka kata kerjanya diikuti oleh verb pertama, baru diikuti oleh objek, baru diikuti oleh adverb of time atau time signal. Nah, bagaimana caranya? Ini contoh kita tadi sudah ada. Mana dia? Ini. Ali and Susie
feed animals every day. Oke, Ibu pindahkan ke sini supaya nampak. Gitu. Nah, nampak ya perbedaan, ini pakai s, ini tidak pakai s karena subjeknya jamak. Nah, mana yang keterangan waktunya atau keterangannya? Every day. Penanda, ini adalah time signal, atau Bu boleh juga bilang untuk apa? Untuk menandakan bahwa dia kalimat simple present. Gimana murid Ibu? Paham? Oke, kita lanjut ke materi kita. Ini ya penanda ya, kalau dia harus pakai S dan IS tergantung subjeknya. Halaman 92. Ibu udah jelaskan, tinggal kita tanda-tandai aja. Oke. Kita lihat ini ada 2 orang di sini ya. 2 berarti kata gantinya they. They clean the animals cages every morning. Penanda bahwa dia simple present yang mana? Keterangannya, waktu atau time signalnya every morning. Oke, kita garis. Nah, kemudian kenapa they? Karena lihat subjeknya ada 2, artinya mereka. Oke. Kemudian kenapa kata kerjanya tidak menggunakan s? Karena subjeknya they. Jadi artinya mereka membersihkan kandang binatang setiap pagi. Siapa mereka tadi? Zookeepers. Jadi zookeeper kalau lebih dari 1 tambah s. Zookeepers. Oke. Lihat gambar ini ada 2 orang juga, maka kata gantinya they. Mereka ngapain? Mencuci, memandikan apa? Binatang. Okay, so they wash the animals every day. Mana penanda waktunya? Every day. Mana subjeknya? They. Yang artinya mereka memandikan binatang setiap hari. Atau mencuci tidak cocok, berarti mencuci badan. Jadi memandikan binatang setiap hari. Nah, kalau Ibu ganti subjeknya hanya 1 orang saja, ayo, masih ingat nggak caranya? Berarti anggap ini namanya yang 1 orang aja yang wash ya. Andi wash titik-titik, ada yang kurang nggak? The animals every day. Oke. Nah, kembali ke yang tadi. Berapa orang subjeknya? Ayo kembali. Kalau subjeknya she, he, it 1 orang saja, maka kata kerjanya bertambah s dan is. Nah, kalau begitu kembali ke sini. Andi wash. Nah, ini kata kerjanya. Karena subjeknya 1 orang, maka kata kerja bertambah apa? S dan IS. Nah, perhatikan yang di belakang. Ini ada SH. Ctrl U. Ibu, Ctrl U maksudnya ya. SH. Kembali ke sini. Kalau dia SH akhirannya, maka dia wajib bertambah ES. Gitu, murid Ibu. Nah, jadi di sini titik-titik Ibu harus diisi dengan washes. Andi washes the animals every day. Nah, itulah yang simple present maksudnya. Paham? Oke. Kalau dia 1 ya, kalau kata ganti 2, kata ganti untuk 2 orang they. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini 1 orang, berarti kata gantinya she. She takes care of sick animals regularly. Nah, regularly ini juga penentu atau time signal dari simple present. Nah, jadi artinya secara teratur. Secara teratur berarti berulang-ulang. Nah, yang berulang-ulang dilakukan itulah yang kalimat simple present. Kejadian yang berulang-ulang. Nah, kalau begitu every morning. Oke. Nah, dan lain-lainnya, etc. itu kata kerjanya harus bertambah s. Nah, inilah yang kata kerjanya. Oke, take care. Nah, teksnya aja yang dikasih s. Kenapa dikasih s? Karena subjeknya 1 orang saja. Kata gantinya adalah she. Jadi, she take
takes care of 6 animals artinya dia merawat binatang yang sakit secara teratur. Oke, kalau 2 orang berarti they take menjadi takes-nya dihilangkan s jadi take care. Kalau 2 orang ya. Kita lanjut ke sini. Ini laki-laki. Nah, kata gantinya he. Oke. He regularly repairs the animals' cages. Oke. Alright. Regularly boleh diletakkan di belakang, boleh diletakkan di sini setelah subjek. Dia laki-laki secara teratur memperbaiki kandang binatang. Nah, oke. Sekarang mana yang subjek? He, pengganti karena dia laki-laki, so pronounnya he. Nah, kata kerjanya repair. Repairnya pakai s. Kenapa repairnya pakai s? Karena subjeknya he dan dia simple present, dan maka itu kata kerjanya harus bertambah s atau es. Nah, karena repair ini tidak berakhiran seperti yang Ibu sebutkan x, o, ch, z, maka dia cukup bertambah s. Begitu. Oke. Sudah paham simple present tense itu seperti apa di contoh? Oke. Kita masuk ke halaman 93. Kita baca ya. Collecting information, mengumpulkan informasi. We will rewrite these sentences by stating the names of the zookeepers like the given example. Kita akan menuliskan kembali kalimat-kalimat yang dengan menyebutkan nama dari penjaga kebun binatang sebagai contoh yang sudah diberikan. Here what we will do, berikut apa yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja dengan kelompok. Apa itu langkahnya? Pertama, first, we will study the example carefully. Pelajari dulu contoh dengan hati-hati. Second, kedua, we will state the names of the zookeepers and their routines activities in the good sentences. Kita akan menyebutkan nama-nama dari penjaga kebun binatang. Kalau tadi kan dia menggunakan pronoun, sekarang kita sebutkan namanya. Dan rutinitas atau aktivitasnya dalam kalimat yang bagus. Every one of us will handwrite the complete sentences on a piece of paper. Masing-masing kita akan menuliskannya dengan tulisan tangan dengan kalimat lengkap pada selembar kertas. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. Kita mengeja kata-kata dan menggunakan tanda baca dengan baik. Maksudnya will spell ini menuliskan dengan spelling yang benar ya. Spelling yang benar berarti penulisan huruf yang benar. We will also say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita juga akan menyebutkan kalimat dengan lantang, benar, dan jelas dan tepat. Oke, ini dia selembar kertas yang dimaksud. Nomor 1, tadi dia menyebutkan seperti ini. Here it is. He feeds the animals every day. Dia menggunakan kata ganti he. Sekarang, kata ganti he inilah yang diberikan namanya sesuai perintah. Ini dia. Mr. Ahmad feeds the animals every day. Nah, dia ganti nama he itu dengan pronoun i, kata ganti he dengan nama orang, Mr. Ahmad. Karena yang diminta apa? Sebutkan the names of the zookeepers. Nah, gitu. Jadi kita ganti pronoun dengan nama orang. Nah, yang nomor 2 dia bilang Mrs. Siska. Oke, kemudian kita masuk ke kalimat. Nah, ini dia. Berarti kita tuliskan Mrs. Siska prepares foods and drink for animals every morning. Tinggal ini saja yang disalin. Nah, seperti ini dia. Prepares foods and drinks for the animals every morning. Nah, ingat kenapa pakai S prepares-nya, ini yang Ibu jelaskan tadi. Karena
Ayo, siapa bisa? Ibu garis nih. Karena subjeknya satu orang, Mrs. Siska. Nah, sekarang kita kembali ke nomor 3. Kalau di sini dia bilang Mr. Harry and Mrs. Gina. Kenapa dibuat 2? Nah, karena di sini dia bilangnya they. Berarti ini satu ada laki-laki dan satu perempuan ya, tapi rambutnya kok pendek dua-duanya. Aduh. Nah, terserah deh kalau kamu menganggap satu laki-laki, satu perempuan. Seperti buku, tinggal sebut nama orangnya. Tapi kalau dia dianggap laki-laki keduanya, ya tulis nama orang laki-laki. Nah, ini kan they. Kata gantinya they. Berarti kalau they, maka dia harus 2 orang. Nah, di sini adalah Mr. Harry and Mrs. Gina. Nah, yang di belakangnya ini tinggal kalian salin aja. Clean the animals' cages every morning. Begitu. Salin di sini ya. So, number 4. Mr. Warta and Mr. Kirna. Oke, ada 2 orang. Kenapa? Karena dia di sini kata gantinya adalah they dan 2 orang juga. Nah, tinggal tulis wash the animals every day. Nah, kalian tulis itu di sini. Oke, nomor 5, Mrs. Andi. Berarti 1 orang. Nah, 1 orang ya, ini perempuan. Kalau perempuan itu Mrs. Tinggal salin takes care of 6 animals regularly. Gitu. He, kalau he berarti nama orangnya harus laki-laki. Benar. Mr. Matias. Nah, Mr. Matias ngapain dia? Kembali ke sini. Regularly repairs the animals' cages. Oke. Bagaimana murid ibu? Sudah paham untuk mengisi halaman 93 ini? Dan simple present tense-nya penggunaan S dan IS untuk kata kerja. Nah, intinya simple present tense itu seperti ini yang Ibu jelaskan tadi. Nah, ini dia. Harus diperhatikan yang ini. Subjek she, he, it regular atau satu regular singular maksudnya dan atau satu nama orang, maka kata kerja tambah S dan IS. Penambahan S dan IS ini aturannya. Untuk ES seperti ini. Verb ending ya. Kemudian kalau subjeknya are, you, they, we, plural nama orang 1 atau 2 seperti ini. Maksudnya bukan 1 atau 2 ya, tapi 2 orang atau lebih plural, maka kata kerjanya nggak boleh ditambah apa-apa atau verb pertama, baru diikuti oleh time signal. Baik murid ibu, seperti yang ibu sebutkan bahwa di dalam simple present tense dia memiliki time signal. Time signalnya ada 2. Yang pertama adverb of time, keterangan waktu, di mana kita bisa gunakan kata every day, every week, every month, every year, atau penggunaan every dan each. Nah, itu adalah penanda simple present, atau boleh in the morning, in the afternoon, in the evening, atau jamnya, atau boleh bilang once a week, a day, 1 kali sehari, once a week, 1 kali sebulan, seminggu, once a month, 1 kali sebulan, atau boleh pakai twice a day, 2 kali sehari. Kalau pakai month, twice a month, 2 kali, ini twice 2 ya, 2 kali sebulan. Nah, itu penanda simple present tense untuk adverb of time. Dan yang kedua ada namanya, ini dia, adverb of frequency. Nah, adverb of frequency ini juga bisa digunakan untuk simple present. Seperti always, selalu, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, dan rarely. Dan bahkan sampai never, tidak pernah. Ini artinya jarang ya. Ini artinya occasionally, sometimes itu kadang-kadang, sering. Ini frequently ini mendekati usually ya, karena 80%. Dan yang paling sering itu adalah always. So, untuk adverb of time ini ada catatan di mana keterangan waktu ini biasanya diletakkan di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, tadi contohnya everyday diletakkan di akhir ya. Ada juga yang menyebutnya tadi contoh seperti ini. Alright, ini dia every morning di akhir ya. Jadi biasanya letaknya di belakang atau di depan untuk adverb of time. Oke, gimana murid ibu semuanya? Sudah paham penggunaan simple present tense dan penggunaan kata kerja S
dan is di belakang kata kerja maksudnya ya, untuk simple present tense. Dan kalau masih ada belum paham maksudnya, silahkan berikan pertanyaan di kolom komentar. Dan intinya video pembelajaran Ibu ini membantu Anda memahami buku When English Rings a Bell. Nah, kalau ada tugas dari guru atau Pak Gurunya menggunakan video Ibu, tanyakan lebih detail apa yang harus dilakukan karena Ibu tidak tahu sama sekali. So actually saya hanya membantu, Ibu hanya membantu. So don't ask your assignment dan jangan tanyakan tugas sama Ibu ya di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini, like, dan kalau tidak suka, gak usah ditonton lagi. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.